Halo rekan-rekan mahasiswa S1 Manajemen semester 4. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas salah satu materi paling krusial di sub CPMK 3.1. Nah, di sini kita nggak cuma ngafalin rumus ya, kita bener-bener lagi nyiapin semacam survival toolkit yang bakal kepake banget buat karir kalian nanti sebagai pengambil keputusan manajerial. Kalian bakal lihat langsung gimana biaya, form, dan laba itu saling tarik-menarik. Coba deh kalian bayangin situasi horor ini. Kalian lagi jalanin bisnis yang nilainya ratusan juta atau bahkan miliaran, tapi kalian nyetirnya sambil tutup mata. Ngeri kan? Nah, itu persis yang kejadian kalau seorang manajer nggak tahu jawaban dari pertanyaan ini. Berapa banyak sih yang harus kita jual cuma buat bisa bertahan hidup? Terus, gimana nasib perusahaan kalau tiba-tiba harga bahan baku naik drastis atau harga jual terpaksa kita diskon? Wah, bahaya banget. Nah, biar nggak tersesat, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas anatomi bisnis dan analisis CVP. Kedua, jantung CVP yaitu contribution margin. Ketiga, kita cari titik impas atau break-even point-nya. Keempat, soal sabuk pengaman dan target laba. Dan kelima, gimana caranya menghindari kesalahan fatal manajerial. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, anatomi bisnis dan analisis CVP. Jadi gini, analisis cost volume profit atau CVP itu bukan cuma rumus kaku yang kalian hafal buat ujian doang. Kalian harus ngeliat, ini tuh kayak sebuah ekosistem bisnis yang hidup. Geser satu angka dikit aja, efeknya ngerembet kemana-mana. Oke, kita pakai studi kasus ya. Anggaplah kalian lagi mimpin sebuah perusahaan. Produk kalian punya harga jual Rp100.000 per unit. Tapi, buat bikin satu produk itu, kalian butuh biaya variabel Rp60.000. Ini tuh kayak bahan baku, packaging, atau komisi sales. Terus, jangan lupa, ada beban pasti di pundak kalian nih. Biaya tetap sebesar Rp200 juta per tahun. Ini buat bayar sewa gedung, gaji manajer, pokoknya tetap harus dibayar, gak peduli kalian laku 1 juta unit atau malah gak laku sama sekali. Lanjut ke bagian kedua, jantung CVP, yaitu contribution margin. Dari 3 pilar tadi, kita dapat satu metrik inti yang bener-bener jadi mesin penggerak. Hitungannya gampang banget kok, tapi indah. Kalau kalian jual barang 100.000, terus kepotong biaya variabel 60.000, sisanya berapa? Yap, kalian dapat contribution margin murni sebesar Rp40.000 per unit. Nah, uang Rp40.000 inilah tentara garis depan kalian. Tugas pertama mereka adalah ngelunasin biaya tetap yang 200 juta tadi. Kalau itu udah lunas, baru deh setiap 40.000 berikutnya bisa masuk ke kantong kalian sebagai laba bersih. Kalau kita jadiin persentase, namanya contribution margin ratio. Caranya gampang, bagi aja margin kontribusi yang 40.000 tadi dengan harga jual 100.000, hasilnya 40%. Apa sih artinya? Secara logika, ini berarti setiap kali tim kalian berhasil masukin uang Rp1 dari penjualan, perusahaan punya persis 40 sen amunisi buat nutupin biaya tetap dan nyetak untung. Sementara yang 60 sennya udah pasti habis kepake buat biaya variabel tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, titik impas atau break-even point. Karena kita udah tahu amunisinya, sekarang kita cari nih, di titik mana sih perusahaan kita aman? Titik equilibrium, di mana kita nggak untung, tapi yang nggak rugi juga. Caranya, ambil beban raksasa kita. Biaya tetap Rp200 juta tadi. Terus kita bagi sama margin kontribusi kita yang Rp40.000 per unit. Hasilnya, 5.000 unit. Artinya apa? Mesin produksi kalian harus jalan dan nyetak persis 5.000 unit tanpa cacat. Dan semuanya harus laku terjual. Cuma supaya perusahaan kalian bisa nafas dan nggak bangkrut. Terus, gimana kalau kita lihat dari kacamata tim sales? Kalau biaya tetap 200 juta tadi, kita bagi sama contribution margin ratio yang 40%, angkanya jadi lumayan bikin merinding, Rp500 juta. Jadi, tim sales kalian itu wajib banget bawa pulang duit 500 miliar. Kalau mereka cuma bawa pulang 499 juta, perusahaan kalian berdarah. 500 miliar itu bener-bener garis batas minimal biar nggak rugi. Coba perhatiin grafiknya deh. Kelihatan kan persilangan garis di titik 5.000 unit atau 500 juta itu? Titik ini benar-benar nentuin nasib perusahaan kalian. Di sebelah kiri, yang warnanya merah, itu zona rugi. Itu jurang kepunahan bisnis. Tapi begitu kalian bisa lewatin angka 5.000 unit ke sebelah kanan, nah, selamat datang di zona laba yang hijau. Disinilah uang beneran mulai dihasilkan. Oke, lanjut ke bagian keempat ya, sabuk pengaman dan target laba.
Sebagai manajer, pastinya kalian nggak dibayar mahal cuma buat bikin perusahaan sekedar balik modal kan? Disinilah kita mainin margin of safety atau batas keamanan. Anggap aja penjualan kalian bulan ini tembus 700 juta. Kita kan tahu BEP-nya di 500 juta tuh. Berarti ada selisih 200 juta. Nah, 200 juta inilah sabuk pengaman kalian. Jadi amit-amit nih, kalau pasar tiba-tiba lesu dan omset kalian drop sampai 200 juta pun, kalian belum nyentuh zona rugi. Makin tebal sabuk pengaman ini, makin nyenyak deh tidur kalian di malam hari. Lalu pertanyaannya, gimana kalau tiba-tiba Dewan Direksi datang dan bilang, kami mau laba bersih 100 juta rupiah tahun ini? Tenang, pakai analisis CVP, semua ini bisa dihitung matang. Langkah pertama, kalian gabungin biaya tetap yang 200 juta dengan target laba 100 juta tadi. Jadi total bebannya sekarang 300 juta kan? Langkah kedua, tinggal bagi angka itu dengan margin kontribusi kita yang 40.000. Hasilnya 7.500 unit. Boom! Itu dia target presisi kalian. Konsep ini tuh ngegambarin banget perjalanan mendaki kalian sebagai penggerak bisnis. 5.000 unit pertama itu ibaratnya perjalanan sampai ke base camp aja. Murni cuma buat bertahan hidup dan nutup biaya tetap. Tapi kalau mau ngeklaim piala laba 100 juta tadi, kalian harus push tim produksi dan sales buat terus mendaki sampai puncak di 7.500 unit. 2.500 unit ekstra di atas BEP, itulah yang benar-benar kerja keras nyetak duit buat kalian. Pastinya dunia bisnis kan nggak pernah diam ya, beda sama teori di buku. Nah, asyiknya si VP itu, dia bisa jadi semacam simulator masa depan buat nganalisis skenario what if. Kalian bisa duduk manis dan mikir, gimana nih kalau ada perang harga dan kita harus turunin harga 5%? Atau, gimana kalau inflasi bikin bahan baku naik 10%? Si VP ini ngasih kalian kemampuan buat ngelihat pergeseran garis BEP itu sebelum krisisnya beneran ngabisin kas kalian. Masuk ke bagian kelima yang paling penting, hindari kesalahan fatal manajerial. Paham konsepnya itu satu hal, tapi jangan sampai kalian jatuh ke jebakan amatir pas eksekusi. Ini penting banget, dengerin ya. Banyak mahasiswa, bahkan manajer di luar sana yang salah ngitung BEP rupiah karena mereka baginya pakai total biaya. Itu salah besar. Koreksinya gini, BEP rupiah itu harus banget dibagi dengan contribution margin ratio. Kesalahan fatal kedua, ketuker pas ngelompokin biaya tetap dan variabel. Ingat aja, biaya tetap itu totalnya yang konstan, kalau biaya variabel itu nilai per unitnya yang konstan. Jangan sampai kebolak-balik atau formula kalian bakal hancur lebur dan keputusan bisnisnya pasti salah arah. Kalau kita rangkum semuanya dalam satu peta jalan, kelihatan banget kan gimana cantiknya ekosistem ini? Semuanya berakar di satu elemen krusial di tengah, contribution margin. Dari angka inilah, kalian bisa gerak, nentuin titik impas buat bertahan hidup, ngukur sabuk pengaman buat manajemen risiko, bikin target laba buat ekspansi, sampai bikin simulasi what if kalau pasar lagi bergejolak. Ada satu kutipan yang pengen banget saya tanam di benak kalian, karena ini inti dari semua bahasan kita di sub CPMK 3.1. Laba bukanlah sebuah kebetulan. Beneran deh, di dunia bisnis nyata, untung itu nggak pernah jatuh dari langit. Laba itu hasil dari struktur biaya dan volume yang kalian desain dengan sangat teliti dan dieksekusi dengan disiplin lewat perhitungan CVP yang matang. Jadi pertanyaan penutup saya buat kalian, para calon pemimpin bisnis masa depan. Nanti saat kalian udah duduk di kursi kepemimpinan, terus badai krisis datang menghantam, harga bahan baku meroket gila-gilaan dan penjualan sepi, gimana cara kalian manfaatin framework CVP ini buat mendiagnosis masalah dan nyelamatin perusahaan dari kebangkrutan? Kuasai angkanya, pahami alatnya, dan saya yakin kalian bakal siap ngadepin turbulensi apapun. Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan ini dengan semangat, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.